Lanjut. Ya. Wa kana Muhammad ibn Wasi'in yaqulu kulla yaumin ba'da sholati subhi. Adalah Muhammad bin Wasi'. Ya, yaqulu suka membaca apa? Ya. Kulla yaumin setiap hari ba'da sholati subhi, sesudah sholat subuh. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran biuyubina yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la narahu. Allahumma fa'ayishu minna kama ayistahu ayastahu min rahmatika wa qanithu minna kama qannattahu min afika wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'anta bainahu wa baina rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita buka dalam kitab Tabaqatul Kubra, ya, nama Muhammad bin Wasi ada gitu. Tabaqatul Kubra itu sebuah kitab yang menghimpun nama-nama ya para ulama, hamba-hamba Allah yang soleh, para wali. Dari mulai Abu Bakar Siddiq terus sampai ya zaman-zaman ya tabi'in dan seterusnya yang terekam oleh pengarang itu ya. Pasti ada nama Muhammad bin Wasi ya. Tahun lahirnya, tahun wafat ya, di mana hidup gitu. Nah ini doa yang biasa dibaca oleh Muhammad bin Wasi. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau sallatta alaina ya, telah menguasakan alaina atas kami aduan ya, musuh basiron biuyubina yang mengetahui ya aib-aib kami. Ya Allah, engkau telah menjadikan musuh ya yang tahu aib-aib kami ya, yang berkuasa kepada kami ya, musuh yang menguasai kami. Ya rona huwa, musuh itu melihat kami ya. Huwa dia, musuh itu melihat kami. Wa qabiluhu dan kelompoknya ya. Qabiluhu dan kelompoknya. Wa min haitsu la narahum, di mana kami tidak bisa melihat mereka. Jadi ini Muhammad bin Wasi mengeluh ya dengan doa ya kepada Allah, ya Allah engkau telah menjadikan ya ada musuh yang menguasai kami. Musuh yang tahu akan kesalahan cacat-cacat kami ya. Musuh itu bisa melihat kami ya. Musuh dan teman-teman yang bisa melihat kami, tapi kami sendiri nggak bisa melihat mereka. CCTV. Ya udah, Allahumma fa'ayishu minna, ya Allah putuskanlah dia minna dari kami. Nggak ada lain cara kecuali kita berdoa ya pada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ya, kita tidak bisa melihat setan, ya. Setan melihat kita. Nah, ya udahlah ya. Itu. Putuskan saja tuh ya setan ya dengan kami, kata Muhammad bin Wasi. Kama ayastahu min rahmatika, sebagaimana engkau telah memutuskannya dari rahmatmu. Ya. Setan kan makhluk yang sudah ya, putus ya, dengan rahmat Allah ya. Nah, karena dia berjanji kepada Allah untuk menggoda anak Adam sampai kiamat. Wa qanitu minna kama qanatau min apika. Putuskan ya Allah setan itu dari kami ya. Ya, putuskan harapannya ya, dari kami. Kama qanatau, sebagaimana engkau memutuskan harapan setan min apika, daripada ya, memaafkan daripada ampunanmu gitu. Jadi kan setan mah makhluk yang sudah tidak punya harapan dapat ampunan dari Allah. Sudah putus. Nah, ini Muhammad bin Wasi, ya Allah putuskanlah
setan tur dari kami sebagaimana engkau putuskan dia dari dapat ampunan engkau. Wa ba'id bainana wa bainahu, jauhkanlah antara kami ya dengan antara setan. Kama ba'atta bainahu wa baina rahmatik, sebagaimana telah engkau menjauhkan antara dia ya dengan rahmatmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mobil tuh. Jadi ini Kalau setan mah putus asa nggak bunuh diri ya gimana ya? Hah? Ya kalau setan putus asa nggak bunuh diri dia mah. Kalau kita bunuh diri orang mah. Iya. Kenapa ya? Kurangnya siapa nak? nggak lihat. Sering setan sering. Jadi yang bunuh. Yang juga itu kita digitak tadinya. Nah, jadi kembali ya untuk membentengi hati ini ya, yang pertama pangkas dulu penyakit-penyakit hati. Kita doa nih. Cuma nggak bakalan tahu penyakit-penyakit hati kalau nggak belajar ilmu tasawufnya. Itu ya, makanya dipelajari ilmu tasawuf melalui kitab Ihya Ulumuddin diantaranya. Ini jawarobat. Ada orang ya sepertinya pengen jalan pintas, Nah, tertarik ngelihat kelompok-kelompok zikir tarekat. Nah, gitu ya. bisa terbang. Akan-akan kalau sudah masuk zikir tarekat mah cepat jadi orang suci. Sakti dah. Nanti dapat karomah dari Allah ya. Itu dimudahkan segala urusan ya, dikabul doa itu. Selamatkan dari segala macam bahaya. Zikirlah dia rajin. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sekian ribu pamannya tiap malam. Makin nafsu sama setan. Tapi ngaji nggak pernah. Iya. Ketimbangnya Malas hadir di pengajian ya. ketimbang. Itu nggak mau silaturahmi kepada orang-orang soleh, gitu kan? Nah, ini yang begini mudah digoda setan. Ya. Itu saat-saat dia di tengah malam buta sedang berzikir didatangi atau dibisiki makhluk ya, berjubah umpamanya. Kamu sudah masuk. Itu. Nah, itu bisa saja gampang ya percaya. Ya bisikin dah nggak komar udah nggak haram buat rumah komar. Aja mabok. Ya para wali-wali ya di zaman dahulu kala Hasan Al-Basri, Syed Abdul Qadir Al-Jilani dan lain-lain ya. Semuanya juga mereka itu memang berguru dulu. Iya. Iya belajar, ya, punya banyak guru ya. Kalau boleh saya Gitu. Ya ujung-ujung dapat ilmu banyak dari Allah ya. Ilmu laduni enggak itu Syed Abdul Qadir Al-Jilani ya, mulai terkenal wali setelah 20 tahun menekuni ibadah baru dikenal dia sebagai wali Allah karena ada karomah-karomahnya dan keilmuan yang dipercaya karena dia juga ngajar ngajar berfatwa kan. ulama besar. Masih lanjut ini? Lanjut terus. Nah, Lama jam kayak 5:10. Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghairal ladzi salakahu Umaru. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Masalaka kata Nabi tidak semata-mata Umar menempuh ya, salaka menempuh fajjan satu jalur ya. Ila melainkan salaka syaitanu fajjan, setan menempuh jalur yang lain ya, ghairal ladzi salakahu Umaru ya, yang ya bukan yang ditempuh oleh Umar itu. Jadi Umar tuh lagi kalau lagi berjalan ya, nah, ditemuin setan pamannya, setan ketemu Umar. Nah, itu setan menghindar gitu, ngambil jalur lain. Takut ya. Takut. Wa hadza li'anna al-quluba kanat mutahharatan an mar'as syaitani wa qutihi wa yashabatu. Wa hadza dan adapun hal ini ya keadaan Umar seperti itu
lantaran hati itu kanat mutahharatan, sudah disucikan an mar'a syaitani, daripada makanan setan. Mana mar'a aslinya itu adalah tempat yang penuh rumput. Mana aslinya mar'a itu tempat yang penuh dengan makanan binatang, itu rumput-rumputan. Jadi syahwat-syahwat dalam hati itu diumpamakan dengan rerumputan yang jadi santapan setan. Jadi setan rumput. Setan rumputnya ini menggodain. Makannya rumput mulu. Wakuti, dan makanannya itu ya, sumber-sumber makanan setan. Yaitu apa? Wahya syahwati. Wahya syahwatu adalah syahwat-syahwat. Pamahma tomita fi ayan dapi'a as-syaitanu anka bimujarradi dzikri kaman dafa an umaro radhiyallahu anhu kunta kaman yatmau ayasroba saroba ya sariba yasrobu yasroba dawaan qoblal ihtima. Pamahma tomita, manakala kamu sangat menginginkan, dengerin, manakala kamu punya keinginan yang kuat dalam hal apa? Fi ayan dafi asyaitanu anka, dalam hal tertolaknya setan dari diri kamu. Tapi bimujarradi dzikri, ya, dengan zikir semata-mata. Kaman dafa ya an umaro, sebagaimana setan tertolak dari pribadi Umar, ya, itu dengan melalui zikir. Nah, kalau cuma zikir doang mah andalannya untuk menolak setan, ya, itu ya. Kunta kaman yatmau ayasroba dawaan, adalah kamu bagaikan orang yang ingin minum, ya, obat. Itu seperti orang yang mau minum obat qoblal ihtima, sebelum pantangan. Itu. Wal maidatu masgulatun bi ghalidil atimah, sedangkan perut, ya, lambung itu masgulatun, penuh, ya, atau disibukkan dengan mencerna bi ghalidil atimah, makanan yang berat-berat. Maksudnya makanan yang kontraindikasi, ya, kontra itu, ya, yang bisa berbahaya. Wayat mau ayan tahu, dia orang itu sangat menginginkan, ya, obat itu bermanfaat baginya. Kama nafa'al ladzi syaribahu badal ihtima, sebagaimana obat bermanfaat, ya, yang dia meminumnya sesudah ihtima, pantangan. Wa takhliyatil maidah, dan mengosongkan perut. Jadi penyakit hati itu, ya, bagaikan penyakit jasad tubuh. Nah, orang atau kita yang berpenyakit tubuh, sebut saja pokoknya kita punya penyakit mah, ya. Orang yang ingin sembuh dari penyakit mah tentu harus berobat. Itu. Tapi kan tidak cukup dengan obat saja. Iya. Harus menjauhkan diri dari makanan-makanan yang menimbulkan mah. Gitu. Hentikan makan sambal asam, ya. Itu, makan teratur. Ya. Kalau cuma berobat tapi sambal hambak-hambakan, kalau orang Sunda mah hantem-hanteman makan sambal, atau nggak ada manfaatnya itu obat. Gitu. Sama dengan penyakit hati begitu, ya, cuma mengandalkan zikir doang, tapi penyakit hati hasud, ria, masih bersarang terus, ujub, ya, goplah, tidak ada syukur kepada Allah, ya, nggak berpengaruh, nggak semu-semu tuh penyakit hati. Nah, setan tetap aja berkuasa terus. Wa dzikru ad-dawa'u. Nah, zikir itu
adalah ibaratnya obat. Itu. Wa taqwa ihtimaun. Sedangkan takwa adalah pantangan. Namanya takwa Itu wa ya taqalil qalbi ya anis syahwat. Itu yaitu ya pantangannya itu adalah melepaskan hati dari segala macam syahwat-syahwat. Jadi bacanya apa kira-kira kayak ini harus dari ini. Hah? Kita zikirin apa kira-kira? Banyak. Bacanya nih. Pikir mah Jangan gibah. Bacanya di hati berjaya hilang setannya dong. Jangan gibah. Oh gitu. Jadi beliau menggibah nafah. Cuma supaya nyikirin setan nih mas, Iya. wiridannya. Kayaknya cuma dalam lagi banget. dan nanti cara-cara menghilangkan penyakit-penyakit batin itu pertama harus ada ilmu, yang kedua ada hal, yang ketiga ada fi'lun. Perbuatan. Jadi diketahui dulu apa itu umpamanya gibah. Nah, ilmu namanya itu. Iya, iya. Hukumnya gibah apa? Iya. Haram, dosa besar. Hmm. Bahayanya gibah. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Di dunia sampai akhirat. Nah, lalu setelah itu ditinggalkan. Itu namanya hal, Dengan ilmu. sikap. Gitu. Lalu setelah ditinggalkan ya terus berlanjut, tidak diulang-ulang lagi. Jadi kalau orang lagi Baru. ngomongin orang kita jangan nimpalin ya. Tinggal pergi aja udah. Gibah mah. Udah tahu malah kan ditimpalin, ini susahnya. Paling mangga Iya dengerin yang main bola. Ngomong hal sama satu lagi. Bentar dulu. Ah, iya udah. Ada Oke, ilmu, lanjutin. ada tahu, ada fi'lu. Ilmu Nah, perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi kalau istilah ilmu pendidikan mah kognitif, afektif, Afektif, psikomotor. psikomotorik. Iya. Itu kayaknya ilmu itu dari Imam Ghazali itu. Itu mengetahui dulu nah, hukumnya apa, kemudian hal, artinya sikap. Iya. Oh, ada sikap. Oh, tidak suka dengan Afektif, gibah, iya. takut dengan gibah. Itu namanya afektif. Hmm. Nah, lalu psikomotor, tindakan atau pilu. Tindakan menghindari, menjauhi. Gitu. Tindakannya. Dari obat yang gitu ya, no. Ini obat meninggal dokter gitu. Itu kan pengetahuan. Jauh kan tadi. Romo, bro. Hah? Romo. Oma ya. Pajero. Wa idza nazala dzikru qalban fariqan an ghairi dzikri inda fasyaitanu kama tandafiul illatu binuzuli dawa'i fil maidatil khaliyaan latima. Apabila zikir nazala sudah masuk qalban fariqan ke dalam hati yang kosong, ya, hati yang kosong, bebas, an ghairi dzikri, ya, dari bukan zikir, inda fasyatonu, maka setan akan tertolak. Kama tandafiul illatu, sebagaimana penyakit tertolak, ya, tidak bisa kambuh lagi, binuzuli dawa, dengan masuknya obat fil maidah ke dalam perut al khaliyati anil atimah, yang kosong dari makanan-makanan yang berbahaya maksudnya. Jadi zikir itu ya, akan bisa mengusir setan, ya, kalau hatinya tadi sudah kosong dari penyakit-penyakit hati. Sebagaimana itu obat ya akan bisa mengusir, menetralisir penyakit, ya. Ya, penyakit tidak akan kambuh lagi dalam tubuh atau dalam perut kalau perut itu memang steril dari makanan-makanan yang memang bisa mendatangkan penyakit. Itu Imam Ghazali Mantik gitu mah. ya Dasar selalu memang, bikin dasar. perumpamaan, ya, beliau Banyak ada ahli istilahnya. membuat perumpamaan untuk memudahkan kita. Kalau Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, nah, dalam hal itunya itu maksudnya ayat-ayat yang Allah paparkan, itu tentang hukum, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, yang Allah paparkan dalam Quran, yang Allah perlihatkan di alam jagat ini. La dzikra, sungguh akan menjadi pelajaran liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Hati yang bagaimana? Hati yang tadi sudah dibebaskan dari segala macam Udah ikhlas penyakitnya. hatinya. Iya, ikhlas.
Faqala ta'ala dalam surat Al-Hajj ini ayat 4 ya. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Kutiba alaihi sudah ditetapkan alaihi atasnya setan annahu bahwasanya man tawallahu siapa saja yang tawallahu ya menjadikan setan sebagai walinya ya tawalla mengangkat setan sebagai kawannya sahabatnya walinya yang dicintai fa annahu yudillu maka sesungguhnya setan akan menyesatkannya wa yahdi dan setan menunjuki orang itu ila adzabis sa'ir ya ke jalan-jalan azab neraka sa'ir. Jadi kalau mencintai setan maka setan pasti akan menyesatkan kita. Nah, proses-proses mencintai setan itu memperturutkan hawa nafsu. Wa man sa'ada syaitana bi amalihi fa huwa muwalihi wa idzakarallahu bi lisanihi. Siapa orang yang sa'ada syaitana ya, membantu setan ya, deketin menyenangkan setan ya, bi amalihi dengan perbuatannya ya. Bahwa muwalihi maka dia ini menjadi orang yang mencintai setan. Wa in dzakarallaha bilisani meskipun dia berzikir kepada Allah secara lisan. Ya, gitu. Lisannya rajin berzikir. Tapi perbuatannya ini memperturutkan keinginan-keinginan setan. Lanjut. Lanjut. Saya ngawal lawannya dulu gandang. Setan. Hah? Wa in kunta taqulu kalau kamu mengatakan al hadis qad warada mutlaqan di anna dzikra ya yatradu syaitana. Kata Imam Ghazali kalau kamu bilang begini kan ada hadis ya yang sudah diriwayatkan secara mutlak zikir itu bisa mengusir setan. Kan ada hadisnya katanya begitu ya. Zikir bisa mengusir setan. Sebab kata Imam Ghazali walam tafham anna aktsara umumati syar'in makhsusatun disurutin naqalahal ulama uddin. Kamu belum paham, belum tahu, belum ngerti bahwasanya kebanyakan ya keumuman syariat itu makhsusoh ya, ditaksis ya, dikhususkan, dibatasi, dikecualikan. Maksudnya begini, kamu memang tadi ada ya, hadis yang mengatakan zikir itu bisa mengusir setan. Tapi kamu belum tahu kata Imam Ghazali. Kebanyakan itu syariat itu dalil-dalil saya itu bersifat umum. Itu. Ada nanti dalil-dalil yang mengkhususkan, yang membatasi. Itu. Disurutin dengan syarat-syarat naqala ulama udin yang dinukil oleh para ulama ahli agama. Pandur ila nafsika ya. Maka pikirkan ya itu olehmu kepada dirimu. Walaisal khabaru kalyani maka tidaklah yang namanya hadis atau informasi khobar kalian seperti yang nampak di mata kepala. Yang namanya informasi ya, tidak seperti melihat langsung. Benar. Jadi begini maksudnya, ada hadis yang menyatakan zikir bisa mengusir setan. Nah ini masih umum. Maksudnya zikir yang bagaimana ya. Itu harus dijelaskan. Ada perkecualian-perkecualiannya yang itu bisa dipahami oleh para ulama. Gitu.
Gitu. Jadi zikir yang bisa mengusir setan adalah zikir yang ikhlas. Ya. Kemudian zikir yang dibarengi hati sudah dibersihkan dari penyakit-penyakitnya. Gondok udah hilang gondok. Wa ta'ammal anna muntaha zikrika wa ibadatika as-sholatu. Coba renungkan kata Imam Ghazali, bahwa sesungguhnya puncak zikir kamu itu dan puncak ibadahmu itu adalah sholat. Sekarang kita ambil contoh sholat. Sholat itu kan zikir yang paling kedudukannya paling tinggi, ya, paling besar. Tarokib qalbaka, coba awasi hati kamu. Coba dikontrol, dievaluasi hati kamu. Idza kunta fi sholatika, ketika kamu dalam keadaan sholat kamu. Kaifa yujadzibu syaitan ilal aswaqi, betapa itu setan menarik hati kamu ilal aswaq, ke pasar. Kamu kan suka sholat itu merupakan zikir yang paling tinggi kedudukannya. Tapi keadaan sholat kamu bagaimana ketika sholat? Itu hati kamu dibawa oleh setan, dibawa kemana? Ke pasar. Kacau. Ingat ya, lagi nasi ngelayanin orang beli kangkung. Wa yasabil mu'alimin, muamilin ya, ini salah cetaknya. Bukan alim, Bukan. Saya buka di ihyanya ya. Wa hisabil muamilina. Ya, alif lam mim ain kemudian milin ya. Mim lam ya. mu'alimina, Muamilina. mu'amili. Ya. Mimnya hilang ya? Mimnya hilang. Wa hisabil muamilina. Ya. Wa hisabil muamilina. Jadi ini tertukar nih. Tempat mim ya. Mim lam ya nun. Nah, kemudian Limina. setelah lam yang pertama tadi ada mim. Al muamilina. Ini kan lagi nyeritain orang dagang nih, ya, transaksi. Wa hisabil muamilina, dan perhitungan orang yang sedang bermuamalah, transaksi, ya, jual beli. Itu ketika sholat umpamanya ingat ya, itu lagi melayanin orang nawar, orang bayar, nah, gitu ya. Itu kata pembeli, itu berapa bang pete? 4 susir, 4 kali. Sudah jadi. Ingat tuh, belanja pete ingat. Wa jawabil mu'anidin, kan tuh mu'anidin lagi. Dan jawaban orang yang menentang, mengingkari waktu jual beli. Jangan segitu bang, kan? Kacau, sholat kacau gang. Bisa kali nawar 5.000 mah. Itu ingat tuh, terbawa sholat tuh. Tawar-menawar lagi di pasar. Saya mencatat. Wa kaifa yamurru bika fi audiyatid dunya wa mahalikiha. Bagaimana itu yamurru bika, setan ya melewatkan kamu, ya, nganterin kamu fi audiyatid dunya, dalam lembah-lembah dunia. Ya. Wa mahalikiha, dan tempat-tempat yang mencelakakan di dunia. Hatta innaka la tadhkuru ma qad nasitahu min fudulid dunya illa bi salatika. Hatta, sampai-sampai innaka, sesungguhnya kamu, la tadhkuru, tidak ingat, ma qad nasitahu, sesuatu yang engkau melupakannya, min fudulid dunya, daripada kelebihan-kelebihan dunia, illa fi sholatika, kecuali dalam sholat kamu. Maksudnya itu setan ya membawa hati kita untuk berpikir kemana-mana dalam sholat, sampai-sampai yang tadinya dilupakan akhirnya ketemunya di dalam sholat. Kunci motor rupanya, iya. Bener. Lupa. Iya. Kunci motor tuh nggak taunya ada di sana. di atas meja, di pojokan.
Wala yazdahimu syaitanu ala qalbika illa idza salaita. Dan tidaklah berdesakan. Yazdahimu berdesakan. Setan tidak berdesakan ala qalbika, ya, di dalam hati kamu illa idza salaita, kecuali ketika kamu sholat. Itu. Nah, jadi ini untuk ya mengukur pribadi kita nih ya, sejauh mana tingkat ingat hati kita kepada Allah. Aduh, jauh banget. Nah, ukur aja ketika sholat. Jauh banget. Jauh lah. Ya. Kalau kunci motor aja ketemu di situ kita ingat namanya. Jadi ini untuk mengukur kita nih sejauh mana kedekatan hati kepada Allah, kecintaan hati kita kepada Allah. Ya ukur ketika sholat aja dah. Iya. Nah, itu. Masya Allah. Jadi pas sholat tuh mihaqul qulub. Ya, ini isim alat. Pas sholat tuh mihaqul qulubi fabiha yadharu mahasinuha, ya, wa masawiha. Maka sholat itu adalah alat gosok. Mungkin ibarat kita mah sekarang apa nih, hamplas kali ya, hamplas kali. Biar bersih gitu. Pas sholat tuh mihaqul qulubi, sholat itu adalah alat gosok buat hati, ya, amplasnya hati. Fabiha, maka dengan sholat yadharu mahasinuhu, akan nampak baik-baiknya hati dan keburukan-keburukan hati. Itu. Lewat sholat kita bisa mengukur di mana ya hati kita ini baik apa jelek. Pas sholatu la tuqbalu minal qulubil mas'unah bisahawatid dunya. Jadi sholat itu tidak diterima tuh kalau sudah tinjauan tasawuf mah. Tidak diterima minal qulubil mas'unah, dari hati-hati yang penuh bisahawatid dunya, dengan syahwat-syahwat dunia. Wala jaroma la yantaridu anka syaitanu, maka tidak mustahil, wala jaroma, maka tidaklah mustahil, la yantaridu, tidak akan tercegah, anka daripada kamu apa asyaitunu, syaitan. Bal rubama yazidu, itu bahkan rubama barangkali atau bisa jadi yazidu alikal waswasu, malah bertambah-tambah was-was, ya, kepada kamu. Jadi maksudnya hati yang tidak dibersihkan dari segala macam penyakit. Nah, di dalam sholat itu malah bisa jadi bertambah-tambah ramai dengan bisikan setan dalam hati kita. Cukup ya? Ya apa kata kedua. Iya. Kalau kebanyakan kan muntah lah. Muntah. Iya. Iya. Dari sini ada Andin ini. Nah, inilah pemaparan sore ini ya tentang akhir daripada kajian pintu-pintu masuk setan ke dalam hati. Kesimpulannya ya, kalau hati ingin dibebaskan daripada gangguan bisikan setan, godaan setan, maka bersihkan dulu dari segala macam penyakit hati ya, dengan mengetahui berbagai macam penyakit hati, lalu dihiasi hati dengan akhlakul mahmudah ya, dengan obat-obatnya ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir qalbi maupun zikir lisan. Insyaallah akan sedikit ya akan bisa merubah keadaan hati kita dan pribadi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.